Jadi prinsipnya adalah kita ingin melakukan penataan. Karena apa? Penataan ini merupakan mandat ya dari peraturan perundang-undangan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jalankan. Sebetulnya kalau kita bicara di sini, yang dimaksud dengan non-ASN itu adalah bagi mereka, Pak Hasim, yang sudah bekerja sebelum PP 49, yang harusnya diberhentikan oleh PP 49, lalu PP 49 ini bilang, enggak diberhentiin deh, ditambah 5 tahun. Sesungguhnya begitu. Jadi sebelum 2018, ini banyak pegawai-pegawai non-ASN, harusnya diberhentikan oleh PP 49. Karena dia statusnya harus P3K. Kalau kita kan mudah rame tuh sensitif yang begitu-begitu ya. Lalu dibikinlah 5 tahun, oke deh 5 tahun ya gitu ya. Ya saya selalu bilang begini, ketika kita 5 tahun suruh nata, kita ini ibaratnya Pak Hasim, mau ujiannya hari Senin, belajarnya malam Senin gitu. Udah malam Senin, ba'da subuh gitu ya, menjelang jam 6, nah, belajarnya baru di situ. Nah ibaratnya juga gitu, ketika kita keluarkan surat, surat itu hanya reminder aja, mengingatkan. Supaya teman-teman siap-siap nih, rupanya di PP 49 nih ngomongnya begini. Ya, berarti jatuhnya di 28 November 2023 tadi, statusnya itu harus PNS dan P3K. Ketika catatannya dia menduduki jabatan ASN. Kalau bukan jabatan ASN sih nggak masalah Pak. Ketika dia menduduki jabatan ASN. Makanya kami pun saat ini akan merevisi Permen 41 Pak Hasim. Karena kenapa? Di sana kayaknya ada beberapa jabatan yang tidak masuk ke dalam kriteria sebagai jabatan ASN. Seperti apa? Pramusaji, pengumum, itu nanti kita keluarkan. Kita akan simplifikasi. Sehingga di luar itu dia harus menjadi pihak ketiga. Ya. Kalau sekarang kita bisa ngomong, wah itu kan termasuk ke dalam jabatan ASN gitu kan, karena ada di Permenpan 41. Makanya Permenpan 41 pun kita akan lakukan penyesuaian. Gitu ya. Namun rupanya tadi setelah itu dilarang, rupanya dia terbit muncul lagi itu pegawai-pegawai non ASN yang baru. Alasannya sederhana aja, karena kami nggak diberi formasi Pak oleh Menpan, kan gitu. Ya, alasan paling empuk itu Pak, gitu ya. Karena kita nggak diberi itu, kepada kita butuh sehingga kita merekrut sendiri. Kedua, kami nggak punya uang yang besar untuk merekrut, bisanya bayarnya pas-pasan aja tuh, ya. Dia dikasih TPP aja Pak, tunjangan pas-pasan, gitu ya. Selesai dia, gitu ya. Jadi tidak harus bayar banyak. Nah inilah tadinya asal muasalnya sehingga dia bertambah terus. Penghitungan sementara ketika kami rakor dengan Kemendagri itu baru 1,3 Pak. 1,3 juta. Ya. Kalau saya melihatnya kayaknya nih posisinya sama dengan PNS kalau kita data gitu ya. Nanti saya akan cerita kenapa sih mereka itu kok kita 1 tahun pimpinan unit kerja. Nanti saya akan cerita filosofinya kenapa kita buat itu. Ya. Kenapa kita buat seperti itu isinya gitu ya. Terus lanjut.